Bismillahirrahmanirrahim. Maraji'u kang nomor 4 al ilmu iku ngerteni bitukulil wakti kelawan lebune waktu. Audhanna tukulihi utawa nyono lebune waktu bil istihadi kelawan istihad. Falau sholat mongko lamun sholat sapa wong biwairi zalika kelawan saliyane mengkono al ilmu bitukulil wakti lam tasihha mongko ora sah apa salatuhu salate wong wa in sadafa senajan beneri apa salatuhu to apa masallahu al waqta ing waktune. Wal khamisu taikang nomor 5 istiqbalul kiblati iku madhep kiblat ail Ka'bati tegese Ka'bah. Sumiyatin arani apa kiblatan ing kiblat li annal musalliya krana temen setune wong kang salat yuqabilu iku madhep sapa musalliha ing kiblat. Wa Ka'batan lan ing aran Ka'bah irtifaiha krana dhuwure Ka'bah. Wastiqbaliha lan madhep wastiqbaluha utai madhep Ka'bah utawa kiblat bisa dari kelawan dodo sartun iku dadi syarat. Liman kedue wong qadara kang kuwasa sapa man alaihi ing atase istiqbal. Wastasna lan jabakal musannifu sinten musannif ma ing perkara zakara kang nutur sinten musannifu ing ma bi qaulihi kelawan dawe musannif rupane dawuh wa yajuzul lan menang apa tarku istiqbalil kiblati apa ninggal madhep kiblat fi sholati ing dalam salat fi halataini ing dalam rong tingkah Bisidatil khofi Fijine ing dalam sholat banget wedi Fi kitalin ing dalam perang mubahin kang menang Fardhan iku fardu kanat ono Apa sholatu sholat au naflan utawa sunnah Wa fi nafilati lan ing dalam sholat sunnah Fi safari ing dalam lelungan Ala rahilati ing atase kendaraan Walil musafiri mongko iku nang kedhe kang musafir safaran kelawan lelungan mubahan kang menang walau kasiran senajan iku cedhak atana fulu utawi salat sunnah sawaba maksadihi hale beneri tujuane musafir warakibu tabati utai wong kang numpak kendaraan la yajibu iku wajib alaihi ngatasi rakibu tabah wad'u jabhatihi apa nyelehake badu'e rakib ala sarajiha ing atase lemeke tabah masalan ing dalem upamane bal yumi'u bale isara sapa rakib di ruku'ihi kelawan ruku'e rakib wa sujudihi lan sujude rakib wa yakunu lan ono apa sujuduhu sujude rakib akfadha iku luwih rendah min ruku'ihi tinimbang ruku'e rakib wa mal masyana pun utawi wong kang lumaku fayatimu mongko iku mongko nyempurnakake sapa masih ruku'ahu ing ruku'e masih wa sujudahu lan sujude masih wa yastaghfiru lan madhep sapa masih al-qiblata ing kiblat fihima ing dalem karone ruku wa sujud wala yamsilan ora lumaku sapa masih illa fi qiyamihi kejaba ing dalem ngateke masih wa tasyahudihi lan tahiyate masih. Yang nomor 4 syarat sahnya sholat sebelum masuk dalam sholat adalah harus mengetahui masuknya waktu sholat. Cara mengetahuinya ini ada dua hal. Yang pertama dengan yakin. Nah, yakin ini adalah dia dengan tahu persis bahwasanya ini masuk sholat dengan cara melihat langsung matahari. Oh ini masuknya zuhur, oh ini begini. Kalau maghrib, oh ini tenggelamnya mega merah. Oh kalau isya itu sudah keluar fajar, sodik. Nanti kalau subuh, oh ini sudah keluar terbitnya matahari berakhir. Berarti kan gitu, itu namanya yakin. Oh zuhur mulai istiwa, tepat matahari di atas kepala. Sedikit, oh ini masuk zuhur. Nanti berakhir sampai asar itu adalah zuhur berakhir ketika antara bayangan sama barangnya sama, oh berarti berakhir waktu zuhur.
masuk waktu asar. Sampai matahari terbenam, kelihatan matahari terbenamnya. Oh, berarti asar sudah berakhir, masuk maghrib. Sampai nanti terbenam mega merahnya di ufuk barat, kelihatan meganya. Oh, terbenam, berarti berakhir waktu maghrib, masuk waktu isya. Sampai nanti terbitnya fajar sodik. Lihat dia, nyaksikan fajar sodik. Oh, berarti ini adalah akhir waktu isya, masuk waktu subuh. Sampai terbit matahari. Ini namanya yakin. Mengetahui masuknya sholat dengan yakin. Atau yang kedua dengan cara mendengarkan muadzin, yang mana muadzinnya itu melakukan adzan dengan cara bukan istihad tapi pasti ada jam. Atau dengan melihat matahari atau kendak seperti tadi. Begitu juga dikatakan yakin kalau kita mengandalkan jam cocok, sudah ada ketetapan jadwal waktu sholat. Zuhur jam sekian sampai sekian, asar jam sekian sampai sekian. Nah, kita punya jam dicocokkan dengan jam. Kalau yang dipakai WIB ya WIB, kalau WIT ya WIT, kita cocokkan, kita samakan. Nah, jamnya selagi kita cocok, kita dengan melihat jam itu namanya mengetahui waktu sholat dengan yakin. Nah, yang kedua dengan istihad. Istihad ini adalah tidak melihat tanda karena matahari tidak kelihatan, meganya tidak kelihatan, jam ya dia tidak punya. Misalnya ya, jam ya dia tidak punya, terus muadzin dia tidak dengar. Nah, terus cara mengetahuinya bagaimana kira-kira? Dengan kebiasaan. Pokoknya saya berangkat itu ba'da sholat subuh, saya wiridan sekian jam itu biasanya terus saya ke sawah. Kalau sudah capek sampai rumah, saya mandi, sholat duha, biasanya sampai kurang lebih sekian masuk zuhur. Dengan itu namanya istihad. Atau dengan saya baca Quran sekian juz, biasanya masuk waktu zuhur. Nah, seperti itu namanya dengan kira-kira. Pas subuh, biasanya kalau anak punya ayam ini berkokok, ini subuh misalnya. Lah ayam kan dia tidak ngerti waktu kan. Sehingga kita istihadnya dengan tanda-tanda itu aja. Nah, itu namanya dengan istihad. Pokoknya dua ini harus dilakukan. Kalau ada orang sholat dengan cara ngawur, tidak tahu waktu sholat asal-asalan, maka sholatnya tidak sah walaupun tepat pada waktunya. Jam berapa ini? Panasnya gini nih, zuhur nih. Zuhur memang jam berapa? Itu tidak ruwis. Pokoknya panas sih, pokoknya zuhur. Nah, ini namanya ngawur. Padahal sholatnya jam 1. Benar zuhur itu. Tetap sholatnya tidak sah. Yang nomor 5 menghadap kiblat. Ini dengan dada. Terus menghadapnya itu dengan ainul kiblat buat orang yang melihat Ka'bah langsung. Kalau enggak ya dengan jihadul kiblat. Lah kata-kata jihad itu kan ada istihadnya. Nah, sekian derajat kalau dari Indonesia seperti itu namanya dengan cara menghadap arah kiblat. Sudah terkecuali dua hal orang sholat boleh tidak menghadap kiblat. Yang pertama ketika dalam pertempuran Islam sama kafir sudah bertemu dalam medan perang. Kalau seperti itu tidak diwajibkan menghadap kiblat. Boleh berpaling dari arah kiblat, boleh dia lari, boleh dia pencolotan, boleh macam-macam sudah. Itu diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah dia teriak yang tidak diperlukan di dalam sholat. Batal. Atau dia terkena najis, maka sholatnya batal. Kalau dia teruskan boleh, tapi nanti diulang, namanya sholat dihormatil waktu. Misalnya dia badannya habis membunuh musuhnya berlumuran darah, ya kan? Darah kan najis kan, darahnya orang lain. Sholatnya teruskan, tapi nanti wajib diulang. Yang kedua adalah ketika ada sholat sunnah dalam keadaan bepergian. Kalau kita sebagai seorang yang naik kendaraan, kalau zaman dulu kendaraannya onta ya, ketika ruku sujud, kalau sekarang kendaraannya boleh sepeda motor, boleh sayyarah ya. Ketika ruku sujud nanti cukup dengan isyarah. Dengan isyarah di mana rukuknya lebih rendah daripada sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Jadi cukup Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah, rukuk sujudnya lebih dalam. Allahu Akbar hakadha. Caranya bagaimana kalau naik kendaraan? Pas waktu mau takbir, asal dia tidak pengemudi ya, dia disuruh menghadap kiblat dulu. Ini misalnya bisnya jalan ke utara, dia menghadap kiblat dulu mau takbir. Allahu Akbar. Habis itu menghadap kiblatnya dia adalah menghadap mobil jalan. Pas ke utara ya kiblatnya dia utara, pas ke timur ya kiblatnya dia timur. Dia tidak boleh menghadapkan dadanya selain arah mobil
jalan kecuali menuju ke arah kiblat. Olah situ tok. Nanti salamnya ya sambil duduk, sujud rukuknya ya sambil isyarah. Salatnya sah dapat pahala, tapi syaratnya salat sunnah. Itu tok ae gampang. Kalau dia kemudi, seorang pengemudi, dia sopir, maka waktu takbiratul ihram pun dia tidak diharuskan menghadap kiblat. Menghadap mobil jalan pokoknya. Tidak usah ngangkat tangan. Ngangkat tangan malah lepas setang nanti bahaya ya. Cukup Allahu Akbar. Ya, tidak apa-apa. Nanti rukuknya sebentar. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Mati Syahid. Syahid mau bunuh diri itu. Nah, pokoknya hati-hati jangan sampai ini mobil kecelakaan ya. Nah, itu kalau naik kendaraan. Nah, tapi kalau naik misal kapal laut ini kan besar tuh. Kalau ini selagi dia tidak pusing kepalanya, sholatnya kayak umumnya sholat biasa wis ya rukuk sujud biasa. Karena itu besar. Jalannya tidak kayak bis kan. Kalau kita bis rukuk sujud ya bisa muntah-muntah nanti ya. Nah, itu lain kalau kapal. Ya. Kalau jalan kaki, kita mau pergi ke pasar Bang Sri, walaupun dekat, asal itu sholatnya sunnah boleh. Caranya kita takbiratul ihram menghadap kiblat. Usolli sunnatal duha rakaatain lillahi ta'ala. Allahu Akbar, terus jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nek salam ojo dijawab ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, batal. Hukumnya ini khitab kan, ngomong sama orang kan selain Allah dan Rasulnya itu batal. Jalan. Fatihah, jalan, surat, jalan. Saatnya rukuk menghadap kiblat, rukuk biasa. Allahu Akbar, rukuk. Sami Allah liman hamidah, jalan lumayan, dapat 10 meter. Ya kan? Jalan. Saatnya mau sujud, dari tempat wis sujud biasa. Sujud, duduk, sujud menghadap kiblat biasa, berdiri jalan lagi. Rukuk, itu lagi menghadap kiblat. Sami Allah liman hamidah, jalan lagi. Sujud, duduk sujud menghadap kiblat berhenti. Nanti tahiyat jalan sampai salam jalan. Sambil jalan itu tata cara sholat sambil berjalan. Boleh dipraktekkan mau ke Bundu misalnya ya. Bundu jalan kaki. Ya, atau main sepeda ontel, sepeda motor. Apa? Sepeda motor ya kita nyupir sendiri kan enak kan? Sebelum nyetirkan sepeda, takbir sih. Sholli sunnatal duha misalnya rakaatain Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kabiro dulu ya iftitah cekrek jalan. Saatnya ruku Allahu Akbar kayak Valentino Rossi itu ya. Nah, kayak pembalap kan, sami Allah liman hamidah dekat. Nanti saatnya sujud lebih rendah lagi. Seperti itu boleh dipraktekkan ya. Alas faslun fi arkani shalah. Yang bonceng sama. Yang dalam nerangake pira-pira rukune salat. Wa taqaddama lan wis apa makna salat maknane salat lugatan ing dalam cara bahasane wa syar'an lan cara syar'i. Wa arkanu salat utai pira-pira rukune salat samaniyata asyara iku 18 sapane ruknan rukune ahad wa utai salah suwijine samaniyata asyar utawa arkan an-niyatu iku niat wa ya utai niat qasdu sai iku nejo suwiji-wiji muktarona haleden barengake bifi'lihi kelawan kelakoni sae wa mahalluha utai panggonane niat alqalbu iku ati fa ing kanat mongko lamun ana salat apa salat fardhon iku fardu wajib mongko wajib apa niatul fardiyati wajabat ngono enak ya wajib mongko wajib apa niatul fardiyati niat fardu wa qasdu fi'li halan nejong lakoni salat wa ta'yinu halan narten jelasake salat min subhin nyatana saking subuh au zuhrin utawa zuhur masalan ing dalem upamane au kana tutawana pas salatu salat naflan iku sunah zata waqtin kang duweni wektu karatibatin ka salat rawatib au dadi sababin utawa kang duweni sebab kastisqain kaya salat istisqa wajaba mongko wajib apa qasdu fi'liya nejong lakoni salat wa ta'yinuhu lan jelasake fi'al utawa ta'yinuha ya wa ta'yinuha lan jelasake wa ta'yinu lan jelasake datu sabab
lan niyatun nafliyati ora niat sunnah. Wasani utai kang nomor loro al-qiyamu iku ngadeg mal qudrati ing dalam sumertane kuwasa alaihi ngatasé qiyam. Fa ina jaza mongko lamun apes sapa wong anil qiyami saking ngadeg kok ada mongko lungguh sapa wong kaifa hale kaya apa to saa sekarep sapa wong wa qutuhu utawi lungguhe wong muftarisan hale lungguh iftiras afdalu iku luwe utama. Wasali sudai kang nomor telu takbiratul ihram iku takbiratul ihram kaya ta'ayyanu mongko dadi pertelo alal qadir ing atase wong kang kuwasa apa nutu ngucapia kelawan takbiratul ihram bi ayyakula gambar ento ngucap sapa al qadir Allahu akbar ing ucapan Allahu akbar fala yasihu mongko rasa apa ar-rahmanu akbar lafat ar-rahmanu akbar wa nahwu lan sepadane ar-rahmanu akbar. Wala yasihu lan rasa fiha ing dalam takbiratul ihram apa takdimul khabari disake khabar alal mubtada ing alahake ing atase mubtada kaqalihi kaya ucapane wong akbarullah rupane akbarullah wa manutai sapa wong iku aja jalamun apa sapa man aninudki saking ngucap biha kelawan takbiratul ihram bil arabiyyati kelawan bahasa Arab karo jama mongko nerjemahake sapa man bi ayyi lughatin kelawan endi-endine bahasa sa sekarep sapa man wala yadilulan ora pindah sapa man anha saking Arabia ila ana saking takbiratul ihram ila zikrin maring zikir akhara kang meneh wajib bulan wajib apa karnun niat dimbarengake niat bitakbiri kelawan takbiratul ihram. Wa man Nawawi ana penutai Imam Nawawi faktaro mongko iku milih sapa An-Nawawi al-iktifa ing ngalap cukup bil muqaranati kelawan bareng al-urfiyati kang bangsa umume bihaitsu yu'adu kelawan den sekerene den milang apa muqaranah apa qaran fa'il belakang urfan ing dalem lumrah apa annau temen satune wong mustahzirun iku wong kang hadir li sholati maring sholat wa rabi utai kang nomor babat qiraatul fatihah iku maca fatihah au badaluha utawa gentine fatihah iman kedhe wong layak fadhu kang ora hafal sapa man ing fatihah fardhan iku fardhu kanat ana apa salatu salat aw naflan utawa sunah. Wa bismillahirrahmanirrahim utawi bismillahirrahmanirrahim ayatun iku dadi ayat minha saking Fatihah kamilatan hale sempurna wa manutai sapa kuas kota lamun gugurake sapa man minal Fatihati saking Fatihah harfan ing sak huruf au tajdidatan utawa sak tasdid au abdal utawa kairin sapa man harfan ing sak huruf minha saking Fatihah biharfin kelawan huruf kang liya lam tasihah mungko rasa apa qiraatuhu wacane man wala salatuhu lan ora salatin man in amada lamun sengaja sapa man wa ilalan lamun ora wajib mongko wajib alih ngatasi man i'adatul qiraati apa baleni wajan wa yajibulan wajib apa tertibuan nertibake Fatihah ya Qur'an gambar ento maca sapa wong ayatiha ing pira-pira ayate Fatihah ala nazmiha ing atase runtute ayatuha al-ma'rufi kamusden kina waruhi wa yajibulan wajib aidon halimale walatuha apa nuli-nuline qiraah ya sila gambar ento nyambung sapa wong pada kalimatiha ing sebagiane pira-pira kalimat Fatihah bibadin kelawan sebagian min ghairi fi'lin saking tanpa agawe lagi qadri tanafusi kejaba kelawan kadar ambekan Bain takolala mongkola menyela-nyelani apa zikru zikir baina mualatiha ing dalam antarane pira-pira mualai Fatihah kota mongko mekot apa zikir ha ing Fatihah illa ayata'allaqa kejaba yen hubungan apa zikru zikir maslahati sholati
kelawan kebagusane salat kata minil makmumi kaya amine makmum yasna Fatihah ing dalam tengah-tengah Fatihah wong likiraati imami krana wacane imame makmum fa innahu monggo temen setuhune amin la yakau iku ora maca apa takmin mau al mualata ing nuli-nuli paman dai sapa iku jahila lamun ora ngerti sapa man al Fatihah ing Fatihah au ta'adzarat uta dadi udzur apa Fatihah alaihi ing atase man liadami muallimin krana ora anane wong kang mulang masalan ing dalam upamane wa ahsanalan gawe bagus sapa man ghairoha ing saliyane Fatihah minal Qur'ani nyatane saking Al-Qur'an wajib monggo wajib alaihi ngatase man sabu ayatin apa pitu pira-pira ayat mutawaliyatin kang nuli-nuli ewadon krana dadi gendi anil Fatihati saking Fatihah au mutafarriqatan utawa halih prenco-prenco fa in ajaza mongko lamun apa sapa mananil Qur'ani saking Qur'an ta mongko nekani sapa man bizikrin kelawan zikir badalan krono dadi ganti anha saking Fatihah bihaitula yang kusu kelawan sekirane ora kurang apa zikir an hurufiha saking biro-biro huruf Fatihah Bailam yusin mongko lamun ora gawe bagus sapa man Quran ing Quran wala zikran lan yo ora ing zikir waqafa mongko jumeneng utawa ngadeg sapa man qadrul Fatihati ing kira-kirane Fatihah wa fi ba'di nusakhi lan iku kasebut ing dalam sebagiane naskah wa qiraatul Fatihati utai dawuh wa qiraatul Fatihah ba'da bismillahirrahmanirrahim ing dalam sabadane bismillahirrahmanirrahim wa ya utai bismillahirrahmanirrahim ayatun iku ayat minha saking Fatihah rukun salat itu ada 18. Rukun adalah perkara yang menjadi syarat, menjadi sebab sahnya sholat dan rukun tersebut termasuk salah satu dari perbuatan atau ucapan di dalam sholat. Yang pertama adalah niat. Yang dimaksud dengan niat ini menghendaki sesuatu tapi disertakan dengan melakukan sesuatu tersebut. Kita sholat, pertama kali kita orang sholat adalah takbir. Sehingga waktu kita Allahu Akbar, pekerjaan sholat yang pertama, disitulah letaknya kita niat. Nah, niat itu ada 3 tingkatan. Salah sudarodah di situ. Kalau sholatnya itu fardu, yang wajib 3. Yang pertama, qasdul fi'li. Lafaz usolli, saya niat sholat. Yang kedua adalah fardhiyah, disebut kata fardhon. Kemudian yang ketiga ta'yin, dijelaskan sholatnya fardu apa, fardu zuhur, fardu jum'ah, fardu asar, dijelaskan. Kalau misalnya zuhur berarti yang wajib usolli fardhon zuhri. Dah 3 ini cukup sudah. Ini yang wajib. Allah usolli fardhon zuhri. Wa akbar, wis cukup. Yang selebihnya itu hanya sunnah. Usolli fardhu zuhri. Selebihnya arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman atau imaman atau langsung lillahi ta'ala, itu semuanya hanya sunnah. Paham ya? Ya, kemudian yang kedua, kalau sholatnya ini sholat sunnah tapi yang mempunyai sebab seperti sholat istisqa. Kan punya sebab kan, minta hujan. Atau yang punya waktu seperti sholat duha. Ada waktunya dari terbitnya matahari meninggi 1 tombak sampai zawalus samsi. Sampai bergesernya matahari. Dan punya waktu kan. Witir waktunya badal isya sampai fajar shadiq, kan punya waktu. Rawatib waktunya adalah setelah masuknya sholat fardu qabliyah maupun ba'diyah sampai berakhirnya waktu sholat tersebut. Itu namanya punya waktu. Sholat yang punya waktu atau punya sebab kayak istisqa gerhana, itu wajibnya dalam niat ada 2. Yang pertama qasdul fi'li usolli. Kemudian yang kedua ta'yin. Usolli apa? Usolli apa misalnya sunnatul khusuf. Sunatnya tidak disebut sebenarnya ya. Usolli khusufas syamsi. Gitu tak wis. Saya niat sholat gerhana rembulan. Usolli duha. Wis tak cukup. Saya niat sholat
duha. Adapun sunnah itu hukum menyebut sunnah juga. Usolli sunnata duha. Rok'ataini lillahi ta'ala. Itu semuanya sunnah. Yang wajib usolli sama duha. Tok wis cukup. Usolli kusufas samsi. Usolli kusufal qamar. Usolli qobliyata zuhur. Wis cukup. Usolli ba'diyata zuhur. Usolli witir. Sudah cukup. Dikasih sunnah itu lebih baik. Usolli sunnatal duha. Usolli sunnatal qobliyata zuhur. Qobliyat ba'diyatal asar. Sunnatal witir. Semuanya itu hanya sunnah. Lah kalau sholatnya sholat sunnah yang mutlak, punya waktu enggak, punya sebab enggak. Lah terus sholat apa? Pokoknya aku pengen sholat. Namanya sholat sunnah mutlak. Itu boleh dilakukan selain 5 waktu. Ba'dal subuh. Enggak boleh sampai matahari terbit. Pas waktu terbit enggak boleh sampai matahari meninggi 1 tombak. Yang kedua, yang ketiga, pas waktu istiwa matahari di atas kepala. Yang keempat, ba'dal asar sampai terbenamnya matahari. Yang kelima, pas terbenamnya matahari sampai benar-benar matahari terbenam. Pas menguning itu loh ya, sampai benar-benar terbenam. Itu 5 waktu tidak boleh sholat sunnah mutlak. Selain itu boleh, pokoknya pengen sholat kapan saja sholat atau wis. Lah niatnya bagaimana? Cukup usolli. Saya niat sholat. Usolli, Allahu Akbar. Saya niat sholat. Cukup. Lah berapa rakaat terserah. Pokoknya kesel tahiyat wis. Enak kan? Gak usah dihitung rakaatnya. Anggap aja kayak olahraga gitu aja. Allahu Akbar, ruku, sujud, duduk, sujud, sujud, berdiri terus. Pokoknya mau berapa rakaat bebas. Mau 1000 rakaat salam sekali boleh. Asal dengan 1 tahiyat atau 2 tahiyat, tapi letak tahiyatnya adalah di 2 rakaat yang terakhir. Kalau dia 10 rakaat berarti 9-10 tahiyatnya. Kalau mau 2. Kalau 1 ya rakaat yang ke-10 toh. Itu ae. Jadi tidak usah hitung-hitungan wis pokoknya. Usolli dikai sunatan tidak apa-apa. Usolli sunatan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Usolli tok boleh, cukup sudah. Wajibnya hanya qasdul fi'li tok. Usolli Allahu Akbar. Nanti berapa rakaat terserah. Wah kayak sudah capek. Ya wis capek ruku, sujud, duduk, tahiyat wis. Kan enak kan? Nah, itu namanya sholat sunnah mutlak. Dah itu yang pertama. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Kalau sholatnya ini kan sholat fardu, kecuali sholat sunnah. Boleh kita mampu berdiri sholatnya sambil duduk. Walaupun mampu. Dan caranya bagaimana? Niat kita menjalankan syariatnya Rasulullah kan. Syariat mengajarkan kita boleh sholat sunnah sambil duduk. Ya sudah, walaupun mampu sekali-kali sambil duduk. Sekali-kali sambil duduk. Nah, di situ sambil duduk dijalankan syariatnya. Kan begitu. Kalau fardu wajib berdiri. Bagi yang mampu. Kalau tidak mampu terserah boleh sambil duduk. Kalau tidak bisa sambil duduk sambil tidur miring menggunakan lambung yang kanan, kepala di utara. Ini sunnah. Kalau kanannya udur pisan pakai lambung kiri, kepala di selatan boleh tidak apa-apa. Udur lagi sambil tidur telentang tapi kakinya di arah kiblat, kepalanya di timur, diganjel dengan bantal kan gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, tadi berdiri bagi yang mampu ya. Jadi kalau tidak mampu ya sudah sambil duduk. Duduknya dengan cara apa saja boleh. Sambil sila boleh. Tapi yang paling afdal duduk iftiros. Seperti duduk tahiyat awal. Alasannya kenapa? Kalau kita mau berpindah-pindah rukun. Dari mulai misalnya kita rukuk, mau i'tidal, mau sujud. Itu posisi perpindahannya tidak terlalu repot. Tapi kalau kita duduknya sila. Rukuknya enak. Masih sama Allah enak, tapi ketika mau sujud repot, ya kan? Nah, posisinya pindahnya repot. Tapi kalau kayak tahiyat awal itu gampang, ya. Ya, terus yang nomor 3 takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram sudah makul ya. Pokoknya dengan kata-kata Allahu Akbar itu sudah makul ya, sudah maklum. Kemudian satu lagi kalau orang tidak bisa takbiratul ihram boleh diterjemahkan dengan bahasa yang dia bisa. Karena takbiratul ihram bukan Al-Quran. Yang nomor 4 Fatihah. Nah ini kalau Fatihah, kalau ada orang tidak hafal Fatihah, boleh diganti dengan ayat Al-Quran kapan saat mana ada. Yang penting adalah hurufnya tidak kurang daripada hurufnya Fatihah. Yang dia hafal apa mana. Kalau misalnya hafalnya Bismillahirrahmanirrahim, ya sudah Bismillah itu diulang-ulang.
sampai berapa 7 atau 8 kali sekiranya itu hurufnya tidak kurang daripada hurufnya Fatihah. Ada 100 berapa itu hurufnya itu? Ada 100 berapa kemarin dulu itu? 150 atau 40 sekian gitu ya. Itu hurufnya di situ. Itu huruf Fatihah. Ya. Kalau memang tidak hafal Quran sama sekali, boleh diganti dengan zikir apa saja yang dia bisa. Sunnahnya, zikirnya al-baqiyatuz sholihah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Dibaca terus sampai hurufnya tidak kurang dari hurufnya Fatihah. Ya. Tapi yang jelas Fatihah tidak boleh diterjemahkan karena Fatihah adalah Al-Quran. Hikmahnya untuk menjaga i'jaznya Al-Quran. Al-Quran itu punya sifat i'jaz, yaitu bisa menundukkan semua makhluk yang ada tidak akan pernah sanggup menyusun susunan bahasa seperti Al-Quran. Dari segi balaghah, fasihahnya, kandungan maknanya itu tidak akan pernah bisa sebagaimana Al-Quran. Sehingga teks aslinya tidak boleh dirubah-rubah. Dan waktu sholat pun tidak boleh diterjemahkan. Nanti kalau diterjemahkan itu kehormatan Al-Quran hancur. Sebagaimana kitab-kitabnya Allah sebelum Al-Quran. Injil. Ada Injil bahasa Jawa. Nggih mboten. Ada Injil bahasa Madura ya kan. Ada Injil bahasa Indo. Ada Injil bahasa Inggris. Ada Injil bahasa Mandarin. Di seluruh dunia ada semuanya. Di seluruh dunia bahasa-bahasanya ada semuanya. Lah, yang menyusun bahasa inilah yang diragukan tidak mungkin dia akan merubah dari hukum yang dikehendaki Allah. Pasti akan ada perubahan. Hukum yang sekiranya berat diganti sama mereka. Sehingga di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegurkan afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Kan begitu wahai Muhammad, apakah kalian semuanya kepengin mengharapkan mereka orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi masuk Islam bersama kalian, padahal mereka sudah mendapatkan Al-Qur'an, kitab dari Allah, mendapatkan Injil, mendapatkan Taurat, kemudian setelah mereka fahami, mereka pelajari, diganti yang berat-berat jadi yang enak. Nah, begitu. Padahal dia tahu kalau yang mereka lakukan itu salah. Lah seperti itu. Nanti kalau Al-Quran begitu bebasnya diterjemahkan tanpa mencantumkan teks aslinya, maka sudah kemungkinan besar banyak nanti daripada hukum-hukum yang akan berubah gara-gara pendapat masing-masing manusianya. Nah, gitu. Sehingga di dalam sholat Fatihah tidak boleh diterjemahkan. Tidak bisa Fatihah ganti ayat yang Al-Quran yang hurufnya tidak kurang dari hurufnya Fatihah. Tidak bisa lagi nanti diganti dengan zikir. Tidak bisa lagi cukup diam selama kurang lebih membaca Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.